Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sebelum kita mulai baca ngaji kami, mari kita tawassul terlebih dahulu kepada muallif hadzal kitab. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitab hikamnya, dengan mempelajari sarah-sarah kitab hikam, dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibukakan seluruh hijab-hijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu saat kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala dinnya wa lakum niyatin sholihah. Al-Fatihah. 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 Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah sampai di hikmah yang 33. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi madadi wa asrarihi fid dharain amin. Kemarin di 32 kita disuruh, diperintah oleh Ibnu Athaillah untuk fokus kepada aib-aib kita sendiri, fokus kepada aib-aib kita sendiri dan kemudian memperbaiki. Itu jauh lebih baik dari riyadhah tirakat kita untuk tahu kepada rahasia-rahasia Allah. Maka jawabannya berada di sini. Apa yang didahulukan oleh muallif kitab Ibnu Athaillah mengatakan al-haqqu laisa bimahjubin. Al-haqqu adapun yang hak, Allah yang maha benar, laisa bimahjubin, tidak pernah terhalangi, tidak pernah dibatasi, tidak ada penghalang, tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi Allah. Tapi kenapa kemudian kita tidak mampu untuk melihat Allah? Tapi kenapa kemudian kita tidak pernah bisa melihat Allah? Padahal Allah itu laisa mahjubin, tidak pernah ditutup, tidak pernah dihalangi. Siapakah yang kemudian ditutup dan siapakah yang terhalangi? Wa innamal mahjubu anta an nadhari ilaihi. Wa innamal, dan sungguhnya suatu al-mahjubu yang ditutup itu, yang dihalangi itu, yang terhalang itu, yang terbatas itu siapa? Anta, ialah kamu sendiri, bukan Allah. Maka kalau kemudian kita tidak mampu melihat Allah, tidak mampu mendekat Allah, bukan gara-gara Allah jauh dari kita dan bukan gara-gara Allah yang terhalang oleh sesuatu, bukan. Tapi diri kita yang terhalangi oleh sesuatu. Anin nadhar ilaihi, dari memandang ilahi kepada Allah. Itlau hajabahu sayun la satarahu ma hajabahu. Seandainya itlau hajabahu, seandainya hajabah menghalangi, membatasi kepada Allah saya sesuatu, la satarahu ma hajabahu, maka niscaya pasti akan tertutup. Karena sesuatu yang mampu menutupi itu harusnya lebih besar. Dan kita tahu bahwa Allah itu adalah maha
Sama dengan cahaya begini, lampu ini. Seandainya kemudian kita ingin menutupi lampu dengan sesuatu, maka sesuatu yang bisa menutupi lampu itu adalah sesuatu yang lebih besar dari lampu. Paham maksudnya? Jadi untuk menutupi lampu itu membutuhkan sesuatu yang lebih besar dari lampu. Dan kalau kemudian Allah kita persepsikan tertutupi sesuatu, dibatasi oleh sesuatu, berarti ada sesuatu yang lebih besar dari Allah. Dan itu tidak boleh. Karena kenapa? Karena Allah itu Maha. Nah ini Ibnu Athaillah mengajarkan kita nilai-nilai tauhid yang luar biasa. Selama ini kita selalu mengatakan bahwa Allah terhalang oleh sesuatu, sehingga kemudian bukakanlah hijab-hijab Allah yang menghijabi Allah dari kita dengan Allah. Padahal bukan. Karena Allah tidak pernah terhijab oleh sesuatu. Allah tampak dohirun wa batinan. Allah itu dohirun wa batinan. Tampak jelas, asalkan kemudian kita mampu melihat dengan sisi batin kita. Kenapa kemudian tidak jelas? Ya gara-gara kita yang kemudian terhalangi. Makanya sama dengan cermin ini. Kalau cermin sampai budak, banyak debunya, nggak bisa dipakai cermin ini. Itu nggak bisa. Makanya Ibnu Athaillah mengajar kita satu tauhid yang luar biasa, bahwa Allah yang dikatakan wujud kita bako Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Awwal Al-Akhir Muhalawatul lil Hawadis, itu betul-betul kita terapkan dalam diri kita. Jadi kalau kemudian kita masih mengatakan Allah itu terhalang oleh sesuatu, enggak bisa, tidak masuk dalam ilmu tauhid. Siapa kemudian yang tertutupi? Yang tertutupi adalah diri kita. Sama dengan kita melihat orang. Kenapa sih orang lain itu selalu dianggap baik? Karena bukan orang lainnya, tapi karena mata kita, pikiran kita selalu mengatakan bahwa orang lain itu baik. Sama dengan kita melihat ini. Lampu ini kan terang ini. Terang kan? Coba pakai kacamata hitam. Pakai kacamata hitam, kemudian kita mengatakan lampu di Masjid Al-Ikhlas itu gelap. Padahal yang terhalangi adalah matanya sendiri. Sama dengan itu, Ibnu Athaillah ingin mengatakan kalau kemudian orang selalu berpikir orang itu jelek, orang selalu berpikir bahwa orang itu baik, maka sebenarnya bukan substansi orangnya yang baik, tapi pikiran kita yang mengatakan itu baik. Kalau kita selalu mengatakan orang itu jelek, berarti kita terhijab. Kita mengatakan Allah tertutupi, berarti kita yang terhijab. Paham? Maka yang harus dibenahi adalah bukan orang lain. Orang lain itu punya eksistensi sendiri, punya kepribadian sendiri, punya karakter sendiri dengan amalia. Tapi siapa kemudian yang harus diperbaiki? Yang diperbaiki adalah kita. Yang diperbaiki adalah pandangan kita. Yang diperbaiki adalah persepsi kita. Itu dalam konteks masyarakat. Jadi kalau kemudian ada orang selalu menganggap orang lain jelek, maka yang dianggap itu bukan yang jelek, tapi yang menganggap adalah pasti jelek. Itu bentuknya, bentuk dalam kemasyarakatan kita. Kalau kemudian Allah selalu kita katakan dalam diri kita bahwa Allah itu adalah al-hadhirun wa batinan, al-awwal al-akhir, itu betul-betul tertanam dalam jiwa kita. Berarti tidak ada yang mampu untuk membatasi Allah.
Hanya dijelaskan, dilanjutkan oleh Ibnu Athaillah itu, walau kana lahu satirun lakana wujudihi hasirun. Walau kana lahu, seandainya ada lahu bagi Allah itu satir, sesuatu yang menutupi wujudihi akan wujudnya Allah, dannya Allah. Dalam bahasa syarahnya itu hasir, maka kemudian pasti akan dibatasi. Dan Allah itu tanpa batas, tidak pernah ada batasan bagi Allah. Kalau masih ada sesuatu yang dibatasi, berarti bukan jelas. Sesuatu yang masih bisa dibatasi berarti bukan Allah. Kok bisa begitu? Wa kullu hasirin li syai'in fa huwa lahu qahirun. Wa kullu hasirin, dan adapun segala sesuatu yang mampu membatasi lisain kepada sesuatu itu, bahwa adapun Allah itu lahu bagi hasil itu qahirun, kuat, batas, memaksa, apa ya, tidak pernah dibatasi, berkuasa. Makanya kemudian Allah sangat berkuasa itu bukan hanya sekedar dalam pikiran-pikiran kita saja, tapi dalam amalia-amalia kita itu harus mampu untuk kita amalkan. Sangat dekat. Allah itu sangat dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sangat dekat dengan kita. Tapi kita tidak pernah mampu untuk melihat Allah. Maka apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah yang minggu kemarin itu, perbaiki diri. Perbaiki aib-aibmu, lihatlah aib-aibmu, lihatlah kejelekan-kejelekan yang ada dalam dirimu, baru kemudian perbaiki seluruh aib yang ada dalam diri kita, baru insya Allah akan masuk pada wilayah yang disebut dengan usaha. Hanya dalam salah satu syarahnya kemudian disebutkan, yakni annal hijab la yutasafu bihi al-haqq subhanahu wa ta'ala listihalatihi fi haqqihi. Batasan, dinding, apapun yang menjadi penghalang Allah itu adalah kemustahilan. Itu tidak akan pernah ada. Wong Allah yang menciptakan langit, wong Allah yang menciptakan bumi, wong Allah yang menciptakan segalanya. Kok bisa kemudian Allah dihalangi oleh ciptaannya? Enggak akan. Makanya itu yang kemudian kita serukan terus menerus, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi perilaku kita selalu jauh dari kata Allah. Hanya merasalah bahwa kita dekat dengan Allah, merasalah bahwa Allah itu tidak pernah terhijab pada kita oleh sesuatu. Tapi yang terhijab itu adalah diri kita. Jangan-jangan kita selalu menggunakan kacamata hitam. Jangan-jangan. Padahal semua terang benderang. Tapi kalau kacamata hitam kita gunakan, semuanya kemudian akan gelap dan kita menilai bahwa semua itu adalah gelap. Nah, ini yang kemudian disebutkan. Kenapa kita menggunakan kacamata hitam terus? Wa innamal mahjubu anta ayyuhal abad. Yang sesungguhnya yang terhijab, terhalangi itu adalah dirimu, ayyuhal abad, wahai para hamba, bisifatikan nafsiyah, dengan sifat-sifat kemanusiaan, dengan sifat-sifat manusia. Apa sih sifat-sifat manusia itu? Yang mangan, turun, duniawi, dan lain sebagainya. Segala bentuk-bentuk keinginan. Kalau masuk kepada hikmah yang nomor 32, maka kemudian ada yang disebut dengan al-kibr, sombong, ada yang juga disebut dengan sum'ah, ada yang disebut dengan al-ujub, ada yang disebut dengan mudahana, riya. Itu adalah bagian dari manusia yang ada dalam diri.
Sesuatu yang manusiawi bukan sesuatu yang harus dikatakan itu lumrah. Kadang-kadang gitu tuh. Dianggap lumrah. Riya dianggap lumrah. Ujub dianggap lumrah. Jangankan kebaikan, kemaksiatan sekarang diumumkan di media sosial. Kejelekan diumumkan di media sosial hari ini. Kalau dulu itu kebaikan-kebaikan ketika ingin ditampilkan, itu pasti muncullah bahasa riya, ujub. Tapi dalam konteks hari ini, ikuti apa yang dikatakan oleh Imam Abil Hasan Asyadzili. Sebarkan saja ketaatan-ketaatanmu di media sosial, enggak apa-apa. Kenapa? Karena orang di sana menyebarkan kemaksiatannya juga tidak ada. Daripada menyebarkan kemaksiatan, lebih baik menyebarkan baik. Persoalan riya, ujub itu biarkan Allah saja. Yang penting kita istiqomah di dalam memperbaiki apa yang ada dalam diri kita. Maka bisifatikan nafsiyah anin nadhari ilahi wa idaron talwusulah fabas anil uyubi nafsika. Jika kemudian sampai berjalan untuk mencapai Allah, bentino kita berpikir bahwa bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Pasti setiap Jumat kita dikhutbahi oleh para khatib Jumat, mari kita dekatkan diri kita kepada Allah. Caranya gimana? Maka harus wabhas an uyubi nafsik. Maka cari dulu apa sih aib-aib yang ada dalam diri. Aib kita bukan aib orang lain. Nah, kesenangan kita kan mencari aib orang lain, tapi lupa untuk mencari aib diri sendiri. Itu problem besar, dan itu hari ini senang mencaci orang, senang melihat kejelekan orang, lupa untuk melihat kejelekan dalam diri sendiri. Maka bagaimana salah satu tahapannya? Maka carilah aib-aib yang ada dalam diri kita, perbaiki itu, maka kemudian kita pasti akan dekat dengan Allah. Itu yang kemudian di dalam kitab ini disebut dengan wahwa maqamul ihsan alladzi yu'abbiruna anhu bi maqamil musahadah. Itu yang kemudian disebut dengan ihsan. Kalau kita sudah mampu untuk mencapai tahu kepada kejelekan-kejelekan diri kita, kemudian kita mampu untuk memperbaiki, terus kita mampu memperbaiki itu, maka kita pasti akan mencapai makom yang disebut dengan ihsan. Apa ihsan? Anta budallah ka'annaka tarah fa illam tarah fa innahu yarah. Beribadahlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihat kepada Allah. Tapi seandainya kemudian tidak mampu untuk melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah itu maha melihat apa yang kita. Dan tahapan-tahapan ihsan inilah di dalam kitab Tanubi ini disebutkan dengan maqam musahadah yang kemarin disebutkan di dalam hikmah-hikmah yang lalu. Bagaimana maqam musahadah, melihat segala bentuk, bukan hanya sekedar barangnya, tapi lihatlah siapa pencipta. Ketika kita naik ke gunung, kita lihat gunung, bukan hanya sekedar melihat gunungnya, tapi lihatlah keindahan yang ada di gunung dan siapa yang menciptakan keindahan yang ada di. Maka semua harus dikaitkan dengan ini yang kemudian disebutkan di dalam hikmah yang 33 itu. Karena Allah itu maha berkuasa. Apa kemudian secara detail yang menghalangi diri kita, sampai kepada Allah itu nanti akan dibahas di hikmah 34. Kalau kemarin hikmah yang 32 hanya membahas tentang al-kibr hal-hakir,
al-ujub, ar-riya, as-sum'ah, mudahana, uburiasa, waljah, itu adalah bagian dari sesuatu yang harus kita hilangkan. Terus susah, gampang diucapkan tapi susah untuk dipraktekkan. Betul. Tapi setiap kita harus melewati ini. Setiap kita harus melakukan mencoba terus untuk menghilangkan segala bentuk kejelekan-kejelekan yang ada dalam diri kita. Kalau kita tidak pernah mencoba, maka kita tidak pernah tahu apakah kita sudah berhasil atau tidak berhasil. Cobalah, istiqomalah dengan cara apa? Pikir. Dengan cara apa? Kita tadabbur. Kalau yang kemarin pikir, tadabbur itu penting. Jadi tadabbur itu bukan hanya sekedar alam. Tadabbur itu juga berusaha untuk melihat kejelekan diri kita, melihat kebaikan kita kira-kira seumur ini, kebaikan kita lebih besar enggak ya dari kejelekan. Kira-kira dalam satu hari satu malam itu kejelekan kita lebih besar atau lebih kecil dari kebaikan. Itu juga bagian dari introspeksi, itu bagian dari tadabbur. Bagaimana kemudian kita tahu terhadap aib-aib yang ada dalam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya kira itu penjelasan sedikit yang ada di Hikmah 33, dan semoga kita istiqomah dan mampu mencapai derajat ihsan dan derajat musyahadah, sehingga kemudian kita selalu berdekatan dengan Allah, kita selalu berdekatan dengan Allah, selalu dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dan selalu dikumpulkan dengan kekasih-kasih Allah. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah